warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Ustaz. Ana sebenarnya pernah bertanya ini waktu di Abu Darda kemarin kajian. Hanya kurang juga, Ustaz. Ini Ustaz, ini kejadiannya sebenarnya terkait pada kami juga karena kami pernah kejadian tsunami di Aceh kan. Ustaz, apabila ceritanya gini ya, suami punya anak 5, ya, kemudian seorang istri dan punya orang tua. Pertanyaan saya ada 3, Ustaz. Pertama, apakah apakah istri dari suami tadi berhak atas warisan dan tidak tertutup oleh anaknya, karena anaknya masih hidup 5. Kemudian nomor 2, Ustaz, bila sang ayah tadi meninggal dunia, warisannya belum dibagikan, lalu beberapa waktu kemudian rupanya Allah takdirkan meninggal anaknya, Ustaz. 2 orang meninggal. Apakah anak yang meninggal ini berhak atas warisannya? Karena sebagaimana anak yang masih hidup. Ketiga, Ustaz, bila kondisinya begini, bila sang ayah semasa hidupnya Allah takdirkan anaknya yang 5 tadi 2 orang meninggal duluan, baru kemudian si ayah meninggal. Apakah anak yang meninggal duluan tadi tetap dikasih warisan? Dan karena si anak yang meninggal tadi belum berumah tangga, dan warisannya kemana sebaiknya diberikan? Kalau bila berhak, Ustaz ya, kan apakah boleh juga diberikan pada saudaranya yang masih hidup yang 3 orang tadi, tapi atas izin dari keluarganya, Ustaz, keluarganya masih hidup. Demikian, Ustaz. Barakallahu fikum kepada Abu Barsal, ahlan wa sahlan. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita, ya, karena memang dulu waktu di Tabligh Akbar kita juga pernah mendengarkan pertanyaan dari bapak kita ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga beliau, memberikan keberkahan, taufik dan hidayah. Tentunya di dalam masalah pembagian warisan, sebelum kita menjawab pertanyaan tadi yang telah disebutkan, di dalam pembahagian warisan itu ada 2 cara. Yang pertama, cara berdamai yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surah An-Nisa, wasulhu khair, yaitu saling berdamai bagus. Maksudnya dibagi secara berdamai, secara kekeluargaan, maka tidak menjadi masalah. Dan yang kedua adalah secara hukum yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua-duanya boleh dilakukan. Nah, sekarang kita kembali kepada pertanyaan yang pertama. Bagaimana ketika seorang ayah meninggal, kemudian dia meninggalkan atau keluarganya ada 5 orang anak, kemudian ada seorang istri. Siapa yang akan mendapatkan warisan tersebut? Nah, apabila seseorang meninggal, kemudian dia memiliki seorang istri dan memiliki 5 anak, maka istri ini mendapatkan 5 istri ini mendapatkan 1/8 dari harta secara keseluruhan. Apabila seorang ayah meninggal, kemudian dia memiliki 5 orang anak dan 1 orang istri, maka untuk istrinya 1/8 dari harta suami tersebut. Kemudian sisanya diberikan dan dibagikan kepada anak-anak. Misalnya kalau anak ini 5 orang, laki-laki semua, maka dibagi rata. Namun tentunya setelah dikeluarkan, kecuali kalau seandainya dia memiliki orang tua. Misalnya yang meninggal tadi ada orang tuanya, ada ayah atau ibu, dikeluarkan lagi 1/6. Namun kalau tidak ada, diberikan kepada anak semuanya, dibagikan sama rata. Kalau seandainya ada anaknya laki-laki dan perempuan, maka untuk laki-laki 2 bagian daripada perempuan. Dan itu tidak terlalu susah untuk membaginya. Itu pertanyaan yang pertama. Kemudian untuk pertanyaan yang kedua, ketika orang tua tersebut meninggal, kemudian dia memiliki 5 orang anak dan 1 istri. Ternyata belum dibagikan warisan ini. Kemudian sebelum warisan ini belum dibagikan, ternyata ada 2 orang anaknya yang juga meninggal. Nah, apa yang harus kita lakukan? Ketika harta warisan tersebut, ikhwatul Islam, belum dibagikan, dan ahli waris yang akan mendapatkan harta tersebut sudah duluan meninggal, maka harta tetap diberikan kepada mereka. Jadi misalnya contoh, ada 2 orang yang meninggal di antara anaknya, maka mereka tetap mendapatkan jatah. Kemudian ketika jatah ini sudah mereka dapatkan, kita lihat lagi, siapa yang mereka tinggalkan. Kalau seandainya mereka sudah berkeluarga,
diberikan kepada keluarganya, anak dan istrinya, karena ini sudah miliknya. Jadi diberikan anak atau kepada istrinya. Yang satu juga diberikan anak kepada istrinya atau kepada anaknya atau kepada suaminya atau kepada anaknya. Namun kalau seandainya mereka belum menikah, maka diberikan kepada saudaranya. Sehingga bisa terjawab pertanyaan yang ketiga. Karena apabila seseorang memiliki harta, karena tadi itu adalah jatah dia, dan dia pun sudah meninggal misalnya, sebelum harta warisan tersebut dibagikan, maka kepada siapa perginya? Perginya kepada ibunya. Kepada ibunya sepertiga daripada harta untuk dia atau bagian untuk dia, dan selebihnya kepada saudara-saudarinya. Selebihnya kepada saudara-saudarinya. Itu untuk pertanyaan yang kedua. Kemudian untuk pertanyaan yang ketiga, ketika misalnya ada seorang orang tua, dia memiliki 5 anak dan 1 istri. Ternyata ketika orang tuanya masih hidup, anaknya meninggal 2 atau 3 orang. Maka tidak ada lagi untuk yang meninggal ini yang namanya harta warisan. Kenapa? Karena dari siapa dia akan mewariskan? Karena harta warisan itu didapatkan dari orang tua yang sudah meninggal. Namun kalau seandainya orang tuanya belum meninggal, maka tidak ada warisan bagi mereka yang sudah meninggal ketika ayah atau ibunya masih hidup. Hanya saja orang yang hidup inilah akan mendapatkan warisan darinya. Sehingga ada 2 orang anak tersebut meninggal. Dan dia masih memiliki ayah dan ibu. Dia juga memiliki saudara, namun dia belum keluarga. Untuk siapa warisannya? Untuk ayahnya, untuk ibunya. Misalnya dia memiliki handphone, atau dia memiliki uang tabungan, maka yang akan mendapatkan jatahnya adalah ayah, ibu, kemudian saudara-saudarinya. Bukan dia yang mendapatkan warisan, namun harta yang dia miliki diberikan kepada ayah dan ibunya, dan diberikan kepada saudara dan saudarinya. Ini merupakan di antara penyelesaian sedikit hukum mawaris. Memang agak sedikit berbelit-belit, namun sebenarnya di dalam permasalahan seperti ini, terutama kepada Abu Marsal, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjaganya. Mungkin di daerah kita berjumpa dengan seorang ustaz yang mungkin dia ahli sedikit di dalam atau mengetahui sedikit mawaris, sehingga dilukiskan, ada gambar-gambarnya, diberikan cabang-cabangnya supaya lebih mengerti. Karena ada kaidah yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran, yang mendapatkan warisan atau ahli waris itu adalah ketika seseorang sudah meninggal. Ketika seseorang ayah meninggal, maka akan mendapatkan warisan anak dan istrinya. Apabila dia memiliki anak, maka untuk istrinya 1/8. Kalau seandainya dia tidak memiliki anak, untuk istrinya 1/4. Kalau ayah yang meninggal. Namun kalau ibu yang meninggal, dia memberikan warisan. Kalau seandainya dia punya anak, untuk suaminya 1/4 dan sisanya untuk anak-anaknya. Kalau seandainya mereka meninggal, ibunya meninggal, tidak ada anak, maka separuh dari harta istri tersebut untuk suaminya. Begitu juga untuk orang tua. Kalau orang tua kita, misalnya ada orang yang meninggal, kemudian orang yang meninggal ini punya anak dan istri. Apabila punya anak dan istri, maka untuk orang tuanya, ayah atau ibunya, 1/6. Namun kalau seandainya mereka tidak punya anak, maka untuk orang tuanya 1/3. Jadi kaidah-kaidah umum seperti ini, apabila kita sudah menghafalnya sedikit dan memahaminya, dan Allah sebutkan di Al-Quran, maka akan mudah pula kita untuk memahaminya. Begitu juga apabila seseorang meninggal, tidak ada saudara, misalnya tidak ada istri, tidak ada anak, kemana pergi warisannya? Warisannya pergi kepada saudara-saudarinya. Itu disebut dengan kalalah, dan kembali kepada orang tuanya. Ada beberapa kaidah sedikit sehingga mudah bagi kita untuk memahami. Semoga Allah menjaga kita, terkhusus kepada Abu Marsal. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjaganya, menjaga kita semuanya. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan.